Langkah pertama, ratakan sabun dengan cara menggosokkan pada ketiak telapak tangan. Langkah yang kedua, gosokkan punggung tangan dan sela-sela jari, lakukan kepada dua tangan dengan berulang-ulang. Langkah ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari kedua tangan. Langkah yang keempat, telapak tangan dengan posisi jari saling mengunci, yaitu ujung jari tangan kanan digosokkan pada telapak tangan kiri dengan jari dalam saling mengunci. Langkah kelima, gosokkan ibu jari tangan kiri dengan cara diputar dalam genggaman tangan kanan. Lakukan pada kedua tangan. Langkah keenam, usapkan ujung jari tangan kanan pada telapak tangan kiri. Lakukan pada kedua tangan. Kemudian bilas kedua tangan menggunakan tali tadi. Dengan mencuci tangan, kita akan memperoleh beberapa manfaat, antara lain, yang pertama, terhindar dari penularan penyakit melalui tangan. Yang kedua, tidak menjadi agen penularan bibit penyakit kepada orang lain. Yang ketiga, dapat membunuh kuman dan bakteri yang berbahaya. Yang keempat, mencegah penularan infeksi virus kepada diri sendiri, orang lain, bahkan keluarga. Sebenarnya, cuci tangan adalah sepele. Tapi, kalau kita jarang cuci tangan, itu akan berdampak buruk pada kesehatan kita. Dampak buruk yang pertama adalah kita jadi lebih mudah kena pilek. Salah satu alasan kita kenapa harus cuci tangan itu adalah meminimalkan perpindahan virus atau bakteri melalui tangan kita. Jadi kalau kita jarang cuci tangan, itu akan memudahkan kita untuk terkena pilek. Yang kedua ada diare. Diare itu gangguan pencernaan yang disebabkan oleh perpindahan virus dari tangan kita saat kita menyentuh makanan lalu masuk ke dalam tubuh kita. Dampak yang ketiga ada keracunan makanan. Tangan kita yang terkontaminasi bakteri, kuman, ataupun virus lalu menyentuh makanan, itu akan membuat kita keracunan makanan dan kemudian kita akan mengalami sakit perut, muntah, ataupun diare. Dampak yang keempat ada hepatitis A. Hepatitis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang sangat menular pada organ hati. Hal ini disebabkan oleh virus atau bakteri yang masuk dan menulari tubuh kita jika kita jarang cuci tangan. Dampak yang kelima, kita bisa lebih mudah terinfeksi oleh bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini adalah bakteri yang menyebar dari kotoran orang satu ke orang lain. Nah, kalau kita habis dari toilet umum dan kita nggak cuci tangan, itu bisa membuat kita mudah terkena bakteri E. coli ini. Dampak yang keenam ada terinfeksi penyakit cairan tubuh. Cairan yang dikeluarkan oleh tubuh masih banyak mengandung virus ataupun bakteri, apalagi kalau kita lagi terserang suatu penyakit. Saat kita tidak mencuci tangan, maka akan muncul penyakit yang berkaitan dengan cairan tubuh seperti tipes atau penyakit virus Epstein-Barr. Dampak yang terakhir adalah impetigo. Impetigo adalah infeksi menular yang biasa terjadi pada anak-anak yang jarang mencuci tangan. Kondisi ini ditandai dengan kemerahan pada kulit dan kemudian akan berkembang menjadi lecet kecil. So, agar terhindar dari gangguan kesehatan akibat penularan virus atau bakteri, pastikan kalian rajin cuci tangan dan akan lebih baik kalau kalian cuci tangan menggunakan sabun. 5 momen cuci tangan. Yang pertama sebelum tindakan kepada pasien, yang kedua sebelum tindakan aseptik, yang ketiga setelah terkena cairan tubuh pasien, yang keempat setelah tindakan kepada pasien, yang kelima setelah kontak dengan lingkungan di sekitar pasien. Saya Salsabila Dirama dengan NIM P07120222 057 dari jurusan STR Keperawatan Nurse Reka 35. Perkenalkan, namaku Hindeki Saraswati Adla dari jurusan Kesehatan Lingkungan, Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan dari Reka 30. Kenalkan, nama saya Janisa Sayu Alvia dan Prodi D3 Medis dan Informasi Kesehatan. Saya dari Reka 35 dan saya di sini bertugas pada langkah ketiga. Perkenalkan, nama saya Intan Febrianti dari Prodi D3 Gizi Reka 35. Langkah 4. Perkenalkan, saya Farisa Yahranur Madani dengan NIM P07134222 034 dari Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratori Medis TK 35. Perkenalkan, nama saya Dimadi Sulakma Putri dari Prodi D3 TLM, saya dari Reka 35. Perkenalkan, nama saya Renik Arizadin dari Program Studi Sarjana Terapan Terapi Gigi dari Reka 35. Saya di sini menjelaskan tentang manfaat-manfaat mencuci tangan. Perkenalkan, nama saya Azian Nazwa Maharani Putri, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika dari Reka 35 dan menjelaskan tentang dampak buruk malas mencuci tangan. Perkenalkan, saya Ihsan Gramilwanti, Prodi D3 Kesehatan Gigi Reka 35. Jelaskan 5 momen cuci tangan. Perkenalkan, nama saya Safira Anissa Rahmawati dari Prodi D3 TLM, nomor NIM P071341222014 dari Reka 35. Saya di sini sebagai editor.